Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Wow, we will be together again. I'm starting to understand our connection. Jadi aku lihat di sini kamu dengan seseorang ini sudah berpisah. Tapi dia bilang, dia berjanji dia akan datang kembali. Kita akan bersama kembali karena dia sudah menyadari koneksi di antara kamu dengan dia. Gitu, ya. Jadi kamu dengan dia ini sudah berpisah. Karena dia baru menyadari bahwa ada koneksi di antara kalian berdua, ini orang beranggapan bahwa dia bahwa kita akan bersama kembali gitu. Oke, kita lihat ya siapa dia yang sangat percaya diri sekali bahwa kalian akan bersama kembali. Queen of Swords. Oke, kalau aku lihat di sini dia seseorang yang lebih tua dari kamu atau ya kamu dengan dia ini beda umur ya, nggak seumuran kamu dengan dia. Energinya aku lihat di sini ada yang energi feminim di sini. Energi yang memiliki energi feminim di sini tuh orang yang suka turun tangan dalam membantu atau membela orang-orang yang kesusahan atau ada orang yang punya masalah tuh dia suka membantu gitu ya. Dia yang energi feminim di sini punya energi, aku lihat orangnya cerdas, humoris, tulus, jujur, dan terus terang. Oke, silahkan disituasikan ini energi kamu atau energi dia. Yang energi feminim, ya, dia orang yang cerdas, humoris, tulus, jujur, dan berterus terang. Punya sikap yang realistis, cerdas juga ya. Terus aku lihat agak skeptis aja sih ya, kadang agak skeptis gitu ya. Juga aku lihat di sini dia orang yang mau menerima kritik ya dari orang-orang. Kalau memang dia salah dia akan mau menerima kritik. Terus itu juga orang yang mandiri dan pemikirannya terbuka ya. Orang yang suka berteman, eksentrik, lugas, suka menyemangati ya. Nah, aku lihat dia ini, orang yang feminim ini ternyata berdealing dengan seseorang yang sebenarnya masih mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu. Atau bisa jadi ini juga energi feminimnya ya, masih menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu. Atau juga bisa jadi mungkin dia pernah atau yang berdealing dengan dia ini pernah ini mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung. Mungkin dia pernah kehilangan sosok seseorang yang dia cintai gitu ya, tiba-tiba tiba-tiba meninggalkan dia di depan matanya seperti itu. Aku lihat si feminim ini juga punya lidah yang tajam ya. Lidah tajam tuh maksudnya kalau ngomong suka pedes ya. Kalau ngomong suka pedes, terus juga orang yang nggak mentolerir orang-orang yang selalu melakukan kesalahan atau idiot. Tapi dia orangnya kompeten kalau dalam bekerja ya, rajin. Nah, aku melihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang walaupun dia humoris, dia juga sebenarnya berbakti ya kepada keluarga.
Dia ini pemilih dalam mencari pasangan karena dia ini ingin mencari pasangan yang bisa menghargai ruang pribadinya. Dan dia juga sebenarnya sangat menghormati batasan-batasan orang lain. Jadi dia juga nggak mau tahu urusan pribadi orang lain. Karena dia juga nggak mau ruang pribadinya itu diubek-ubek orang lain seperti itu ya. Orang yang tidak terlalu cair atau orang yang kaku ya, orang yang kaku nggak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum ya, orangnya dingin, misterius seperti itu. Sangat berbakti ke keluarga, humoris, baik hati, penyayang ya. Hanya saja dia ini orang yang walaupun dalam menjalani hubungan atau komitmen, tapi dia masih mau tebar pesona di luar sana, masih mau tetap bebas ya, tetap menjalin hubungan dengan banyak orang kayak gitu ya. Dia nggak mau dia dikekang seperti itu. Bisa jadi kamu atau dia sudah pernah bercerai dan saat ini sudah menjadi orang tua tunggal. Ya, bisa jadi kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menjadi orang tua tunggal, atau mungkin kamu orang tua tunggalnya di sini gitu ya. Orang yang sangat suka kebebasan dan sangat menghargai kebebasan dan kebutuhannya gitu ya. Oke. Aku lihat nih orang sudah agak lama sih ya, sudah agak lama berpisah sama kamu atau memang sudah lama berpisah dengan kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, makin kesini kok rasa cinta dia terhadap kamu itu tumbuh dan tumbuh lagi. Selalu besar rasa tumbuh cintanya itu ke kamu. Makanya di sini dia ingin datang lagi, energinya cepat aku lihat di sini. Ya, dia pengen datang lagi untuk menawarkan cinta dia lagi ke kamu, untuk menawarkan rasa sayang lagi ke kamu, bahkan kemungkinan dia pengen balikan gitu ya, pengen balikan, menawarkan hubungan kembali lagi dengan kamu. Tapi karena ini energinya cepat, kalau misalkan kamu tidak bisa menangkap maksudnya dia, atau kamu tidak kelihatan welcome sama dia, nih orang bakalan cepat kabur ya, dia bakalan cepat menghilang atau pergi gitu, karena dia bisa jadi mungkin orangnya apa ya, orangnya narsis sehingga takut ditolak ya, dia nggak suka kalau ditolak. Nah, orang ini adalah orang yang pernah bermasalah dengan kamu ya, orang ini orang yang pernah bermasalah dengan kamu, punya masalah itu hanya dipendam aja sampai sekarang. Jadi nggak selesai dari dulu kalian punya masalah sama orang ini ya. Nah, ini orang mau berkomunikasi lagi dengan kamu, cuman berkomunikasi ini juga kan memang niatnya untuk menarik perhatian kamu dan mau berdamai dengan kamu. Jadi ya paling enggak dia akan, ketika nanti berkomunikasi dengan kamu, dia akan membahas masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Walaupun dia tahu bakalan akan ada pertengkaran baru di antara kalian karena mengingat atau mengulang masa lalu gitu ya. Tapi ya mau nggak mau, karena di sini juga kan dia pengen mendapatkan perhatian kamu lagi. Dia juga pengen balikan lagi sama kamu. Dia pengen berdamai dengan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi mikirin gimana caranya berkomunikasi dengan kamu tapi tetap intim, tetap intens ya. Jadi nggak putus di situ aja, baru nanti say hello terus baru ngebahas masalah yang kemarin, atau udah putus lagi obrolan, dan nggak ada lagi komunikasinya seperti itu ya. Nah, dia lagi cari cara gimana caranya biar komunikasi itu nggak terputus di situ aja gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian ada Knight of Pentacles. Dia adalah orang yang saat ini masih sedang mengalami pertumbuhan atau perbaikan pribadi dia gitu ya. Mungkin saat ini sedang mengalami karma, terus dia disuruh untuk berubah ya, harus menyadarkan diri dan melakukan perubahan. Entah itu perubahan memang dari sikap, perilaku, atau karir, keuangan, atau apapun ya. Aku lihat di sini dia sedang mengalami perbaikan dalam dirinya. Kemudian aku melihat apa ya? Karena selama ini hubungan kalian tidak stabil ya, karena juga kenapa tidak stabilnya, karena selama ini nggak diberikan cukup usaha atau dedikasi untuk membuat hubungan ini stabil ya, makanya akhirnya berakhir hubungannya
Terus itu juga nampaknya hubungan kalian selama ini sangat monoton, tidak menarik ya. Terus juga gairah apa ya, tidak memicu, tidak selalu menstimulus gairah hubungan kalian ya, sehingga makin lama makin monoton, makin flat, makin nggak kemana-mana, hubungannya stuck seperti itu, nggak ada perkembangan. Dan bisa jadi juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, atau bisa jadi juga dia ini orang yang penjudi ya, seperti itu. Dan dia ini juga pernah mungkin melakukan penipuan, atau mungkin kamu pernah ditipu sama dia, atau dia ini juga nggak setia ya, masih suka bermain-main, masih suka kesana sini, sana sini, sana sini, sana sini, tidak ya, apapun ya, mau dalam hal kehidupannya masih belum jelas, atau dalam percintaannya masih mau main-main ya, masih mau jalanin hubungan dengan si A, si B, si C, atau hanya untuk diajak main-main doang, nggak dikomitmenkan, seperti itu. Intinya orang ini masih ingin bermain-main. Orang ini adalah orang yang selalu tertarik pada pasangan orang ini selalu tertarik pada pasangannya karena kekayaan atau kedudukan sosial pasangannya. Dan aku lihat memang orangnya kurang disiplin, kurang berdedikasi, atau fokus yang diperlukan untuk melakukan hubungan, untuk membuat hubungan ini tuh nggak ada gitu. Ya, dia nggak fokus dengan hubungan ini. Orang yang gampang mengakhiri komitmen. Jadi kalau misalkan dia sudah nggak tertarik atau kayak hubungan yang monoton, nggak menarik lagi bagi dia, udah tiba-tiba ngilang aja gitu ya, tiba-tiba mengakhiri hubungan aja kayak gitu ya, suka-suka hati gitu. Misalkan dia sudah menemukan orang yang lebih baru ya, lebih menarik dari kamu, udah dengan sepihak dia ninggalin kamu gitu aja ya. Orang yang gampang mengakhiri komitmen. Dia orang yang sangat begitu terobsesi dengan harta benda atau uang ya, sehingga dia akan gampang mengabaikan pasangannya jika memang dia sudah bertemu dengan harta benda, uang, atau pasangan yang lebih kaya dari kamu ya. Jadi kalau dia sudah bertemu dengan itu, ya udah, dia tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Menurut dia pasangannya itu membosankan, seperti itu ya, karena saking terobsesinya dia ini dengan harta benda, uang gitu ya, sehingga ya gampang mengabaikan pasangannya karena pasangannya udah terlihat tidak menarik lagi atau membosankan. Jadi kalau aku lihat memang di waktu itu ketika kamu masih bersama orang ini, memang orang ini tuh belum siap untuk diajak komitmen gitu ya. Tapi Wheel of Fortune di sini, kalau Wheel of Fortune berarti mau sejauh apapun jarak di antara kalian berdua, mau selama apapun kalian berpisah, ini orang pasti didatengin lagi, datang lagi. Jadi mungkin hubungan kalian sering sekali on off ya. Ya, karena ada Wheel of Fortune, kalian pasti didatangkan lagi oleh orang ini. Ini orang nggak selesai-selesai nih, datang terus. Ya, mau sejauh apa jaraknya? Ya bisa jadi kalau memang berjarak cukup jauh, mungkin akan lewat komunikasi ya, dia mungkin menghubungi kamu untuk bisa kembali lagi dan terhubung lagi dengan kamu, seperti itu ya. Oke, kenapa dia mau datang lagi? Karena di sini kamu di mata dia adalah the Empress. The Empress itu ya, kampung itu di mata dia sensualitasnya wow banget ya. Di mata dia, kamu seseorang yang feminim ya, kamu sosok figur yang apa ya, sosok figur yang penuh dengan apa ya, kayak diberkahi oleh semesta gitu loh ya, penyayang, sosok seorang feminim, penyayang, perhatian, melindungi, menjaga, selalu berempati ya, pokoknya baik-baik lah, figur yang baik-baik gitulah, pengasuh, seperti itu, punya sosok keibuan, cantik ya, indah, terus itu berkelimpahan ya, sukses, selalu damai. Dia ngerasa setiap bersama kamu itu ngerasa damai, aman, tentrem gitu ya. Kamu ada energi seperti itu yang mampu membuat orang ketika ada di sisi kamu itu tenang, seperti itu.
ya. Entah memang kamu itu pintar dalam berkosakata sehingga membuat orang selalu tenang, ya, atau memang deket kamu aja auranya tuh ngebuat orang tenang gitu. Jadi feminim ini nggak harus pria, nggak harus wanita ya, pria juga bisa. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu apa ya? Orang yang kreatif, orang yang gimana ya? Orang yang berkualitas lah ya. Ya, orang yang berkualitas bisa menjadi pasangan yang apa ya? Gini, dia merasa bahwa kamu adalah pasangan yang bisa memberikan dia cara pandang yang berbeda gitu loh. Dan ketika dia bersama kamu, dia merasa selalu penuh dengan petualangan, ya. Kamu itu orang yang apa adanya, inilah kamu, gitu loh. Kamu itu di mata dia orang yang penuh petualangan untuk mengekspresikan diri kamu. Jadi, banyak hal-hal yang tidak dia duga-duga dari kamu. Kamu itu bukan orang yang jaim-jaiman gitu loh, bukan. Jadi, kalau misalkan kamu orang yang petakilan, ya kamu tunjukin kamu itu petakilan gitu. Jadi dia kaget, kamu tuh orang yang segitu, apa ya, segitu adanya gitu loh. Ribet aku ngomongnya ya. Penuh dengan petualangan lah ya. Kamu itu banyak hal-hal baru dalam dia memandang kamu itu beda dengan orang-orang pasangan-pasangan dia lainnya. Kalau yang lainnya itu mungkin baru-baru awal tuh ya jaim-jaim. Kalau kamu enggak, ya itulah kamu, itulah yang kamu tunjukkan. Kamu seperti itu ya itulah yang kamu tunjukkan, kayak gitu loh. Ya. Jadi dia ngerasa kayak dengan kamu itu penuh dengan petualangan untuk mengekspresikan dirimu. Di mata dia kamu orang yang berkelimpahan, terus juga kamu orang yang rendah hati, punya kehidupan yang aman, ya. Terus itu juga kamu orang yang selalu banyak menerima cinta di mata dia, ya, entah oleh keluargamu, ya, atau orang-orang sekelilingmu, seperti itu. Di mata dia kamu adalah orang yang penuh kasih, perhatian, terus itu juga kamu itu orang yang nggak pelin-pelan, bukan yang nggak pelin-pelan sih, lebih ke tepatnya kayak apa yang kamu mau, ya kamu lakukan, gitu loh. Jadi kamu bukan orang yang tidak melakukan apa yang tidak kamu mau, gitu, ya. Kamu akan melakukan apa yang memang hatimu inginkan, gitu. Termasuk kalau misalkan menjalin hubungan nih, kamu misalkan dengan dia, terus ditolak nih sama keluargamu. Ya kalau kamu udah yakin ya udah sama dia, kayak gitu. Ya kamu tidak akan mendengarkan omongan-omongan orang-orang, bahkan orang-orang terdekatmu. Ya, karena di sini aku lihat kamu tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai, seperti itu. Terus itu juga apa ya, kamu itu seseorang yang tidak takut menunjukkan emosinya kamu, dan karena kamu memiliki kepribadian yang apa ya, pengasuh, pemelihara, penyayang, dan selalu siap untuk memberikan dia cinta dan dukungan untuk membantu dia tumbuh, sehingga ya itulah sosok kamu gitu. Kamu tuh gimana ya, selalu membantu dia, selalu mendukung dia. Mau keadaan dia senang, susah, kamu selalu ada untuk dia dan selalu mendukung dia. Beda dengan orang-orang atau pasangan-pasangan dia yang mungkin dulu-dulu atau yang lainnya gitu lah ya. Mungkin mereka selalu ada kalau misalkan dia lagi ada duit aja gitu ya. Kalau dia lagi senang aja, mereka ada untuk dia. Tapi kalau dia lagi terpuruk, dia lagi susah, pasti pasangan yang lainnya itu pasti pergi ninggalin dia. Kalau kamu enggak, mau dia susah, mau dia seneng, kamu selalu ada dan selalu mendukung dia, selalu mensupport dia, selalu meyakinkan dia bahwa ya hidup harus tetap berlanjut gitu ya. Dan di mata dia, kamu ini seseorang yang secara finansial itu stabil, tidak sering menghadapi banyak masalah tentang keuangan. Di mata dia juga kamu profesional dalam pekerjaanmu, terus itu kamu itu bisa menjadi pasangan yang hebat bagi dia karena kamu selalu membuat hubungan kalian itu terasa nyaman, terasa sehat gitu ya. Secara spiritual juga kamu memang bagus ya. Kamu selalu mensyukuri apa yang kamu punya ya, kamu sangat menghargai keajaiban dan karunia dari semesta,
apa yang semesta berikan itu kamu kayak syukuri, kamu kayak hargai gitu loh, ya. Jadi kamu orang yang apa ya, di mata dia tuh keren sih, perfect gitu ya, perfect lihat. Makanya di sini dia beranggapan bahwa ya kita bakalan balik lagi kok gitu. Karena tingkat spiritual kamu juga kuat, aku lihat di sini. Makanya di sini dia merasakan koneksi di antara kalian. Makanya kadang susah ngelupain kamu, ya, karena ada koneksi secara spiritual juga gitu. Oke, apalagi nih yang kita mau lihat? Finance dan karir, oke. Kalau aku lihat mungkin dia masih belum juga datang tuh ya, masih menunda untuk datang tuh ya karena dia lagi ada urusan dengan keuangan dan karir dia. Ya mungkin dia memang pengen stabil banget atau pengen memiliki kekayaan dengan taraf sekian triliun gitu. Punya target dia itu ya. Ini punya target tentang finansial dan karir dia sejauh apa ya, dia punya target, jadi pengen mencapai target itu dulu gitu, baru nanti dia akan bersama kamu lagi. Terus itu juga dia ingin, terus juga aku lihat di sini dia ingin apa itu namanya, merilis mantan-mantan dia dulu ya, dia ingin melepaskan energi-energi mantan atau mantan-mantannya, dia nggak mau lagi berurusan dengan mantan-mantannya. Aku lihat di sini dia ingin move on dari masa lalu mantan-mantannya, seperti itu. Kemudian apalagi nih? Oke, flirt. Orang yang memang gampang tergoda ya, tergoda dengan lawan jenis sih. Kalau aku lihat sini lebih kuatnya tergoda lawan jenis. Dan ya aku lihat juga sebenarnya ya dia masih tergoda juga sih sama kamu. Nah, kenapa dia di sini we will be together again, kita akan kembali bersama lagi, tapi kok belum juga datang-datang ya? Karena di sini dia merasa bahwa dia kayak cinta sepihak dengan kamu. Nah, mungkin sekarang kamu sudah menunjukkan acuh tak acuh ke dia. Bukan acuh tak acuh sih, lebih tepatnya acuh ya. Kayak sudah tidak peduli gitu sama dia. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi, dia juga nunggu waktu gitu. Sambil dia menstabilkan finansial dan karir dia juga menunggu waktu sampai gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Kapan waktunya kayak gitu ya. Oke, kemudian attraction ya, karena dia memang masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu. Menurut dia kamu itu sangat menarik. Playfulness ya. Kalau aku lihat di sini kenapa dia belum datang juga, karena dia masih pengen have fun dulu ya, pengen menikmati kelajangannya dia, pengen main-main dulu, pengen puas-puasin main-mainnya dulu kayak gitu. Ya, pengen ya apalah yang ingin dia puaskan dulu dalam hidupnya ya, entah mau apa ya, have fun dulu dengan teman-temannya ya, menikmati waktu bujangannya seperti itu ya, menikmati pergaulan bujangannya itu atau gadisnya itu kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini pokoknya pengen have fun dulu lah, senang-senang aja dulu gitu ya. Apa sih, puas-puasin bersenang-senangnya dulu gitu ya. Reconciliation, dia akan datang lagi ya, dia akan kembali lagi, ada reconciliation di sini, dia akan datang lagi. Cuman ya itu, aku lihat menyelesaikan dulu keadaan ini ya, baru nanti dia akan datang. Seperti itu ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke. Kemudian ini ada apa ini namanya, bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, jadi disituasikan aja, nggak usah dibuat pusing ya. Oke, kemudian ada Januari, ada Agustus, November, Juli, Mei, Desember, Juni, Maret, September, dan Oktober.
Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada sio monyet, sio babi, sio kuda, sio ayam, sio anjing, sio tikus, sio ular, sio kambing, sio kerbau, sio macan, dan sio kelinci. Oke, kemudian angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 23, 3, 4, 2, 7, 5, 17, 26, 10, dan 6, 7, 8, 22, 28, 9, 21, 13, 16, 12, 11, 19, 14, dan 18, 29, 15, 2, 30, 20, 1, dan 25. Oke, kemudian alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia, situasikan aja. Oh, banyak sekali ini. G, S, O, W, J, Q, B, Z, K, D, E, X, I, F, V, N, L, R, T, H, C, V, A, U, Y, M, P. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.